Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang adab minum yang baik menurut Islam. Tak hanya wajib duduk. Dalam Islam, segala sesuatu diatur dengan sedemikian rupa. Begitupun ketika seorang muslim hendak minum minuman. Makan dan minum menjadi kebutuhan pokok tiap-tiap manusia untuk melangsungkan hidup. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah adab minum yang baik menurut Islam. Adab minum ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan sunnahnya. Seperti apa adab minum yang baik menurut Islam? 9 adab minum yang baik menurut Islam. 1. Berniat dan membaca basmalah. Maksud dari niat ketika hendak minum yaitu berniat untuk menguatkan badan dan menjaga kesehatan. Dengan demikian, minuman yang dikonsumsi akan bernilai pahala. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya dalam hadits yang berbunyi, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, niyah, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, membaca basmalah menjadi suatu kebiasaan yang harus dipanjatkan ketika hendak mengerjakan sesuatu, termasuk minum. Membaca basmalah dapat mengusir setan dan mendapat keberkahan. 2. Menggunakan tangan kanan. Adab minum selanjutnya yakni menggunakan tangan kanan. Baik makan ataupun minum, menggunakan tangan kanan menjadi kebiasaan yang diperintahkan Rasulullah. Sebaliknya, mengerjakan sesuatu dengan tangan kiri menjadi kebiasaan setan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya, setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. 3. Minum sambil duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya minum sambil berdiri. Ini sesuai dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik RA menyebutkan, artinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hari Muslim. 4. Minum 3 kali.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk minum dengan 3 kali napas dan jeda di setiap tegukan. Pertama, beliau membaca bismillah lalu minum. Kemudian membaca alhamdulillah. Setelahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan gelas dari mulut dan kembali melakukan hal serupa sebanyak 3 kali. Anjuran ini dimaksudkan menghindari dampak buruk bagi kesehatan. Ketika seseorang minum sekaligus tanpa jeda dalam jumlah yang banyak, maka volume darah akan meningkat dan berujung membebani jantung. 5. Tidak bernafas dalam gelas. Adab minum lainnya yang harus diperhatikan yaitu tidak bernafas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalamnya. Air dapat menyerap bau. Apabila seseorang baru makan makanan dengan bau menyengat seperti bawang merah, lalu ia bernapas di dalam gelas, tentu bau tersebut akan berpindah ke air minum. Hal itu akan mengganggu jika air diminum oleh orang setelahnya. Begitupun jika aroma mulut seseorang kurang sedap. Karenanya, jauhkan gelas dari mulut jika hendak bernafas. 6. Memuji Allah setelah minum. Setelah minum, hendaknya umat Islam mengucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini menjadi wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. 7. Hindari gelas emas atau perak. Menurut Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawiyah, Syekh Ibn Baz, haram hukumnya minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas atau perak berdasarkan nash dan ijma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, janganlah kalian minum dari wadah emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piringnya. Karena benda-benda itu untuk mereka, orang kafir, di dunia dan untuk kalian, orang beriman, di akhirat. Muttafaq alaihi. Dari hadits Huzaifah R.A., minum dari gelas yang terbuat emas atau perak menjadi tanda kesombongan. Selain itu, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial. 8. Hindari minuman yang haram. Menjauhi minuman yang haram juga termasuk ke dalam adab minum menurut Islam. Contoh dari minuman haram ini seperti arak dan alkohol. Minuman haram berdampak buruk bagi kesehatan. Apalagi jika dikonsumsi rutin. Banyak dikitnya kadar minuman beralkohol tetaplah haram. 9. Jangan membuang minuman yang kejatuhan lalat. Ketika lalat hinggap di dalam minuman, kita tentu akan langsung membuangnya karena jijik. Namun, menurut ajaran Islam, minuman yang sudah dihinggapi lalat masih aman dan konsumsi asalkan mengikuti cara dan anjuran Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu buanglah. Sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawar. Hadis riwayat Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.